Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalalala, ayo menari. Lari buat Tuhan. Lili, Semua siap-siap melompat. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi mama. Selamat pagi papa. Nah, hari ini seneng gak ya ketemu kakak sama abang ini? Seneng? Seneng. Nah, Kak Epin juga seneng banget bisa ketemu mama, bisa ketemu papa dan adik-adik sekolah minggu. Nah, Kak Epin hari ini gak sendirian. Ada yang nemenin, ada abang yang ganteng, ada kakak yang cantik. Kita mau samperin dulu nih abangnya yang ganteng ya, kita tanya kabarnya. Hai Babang, Bang Willy, gimana kabarnya hari ini Bang? Puji Tuhan, sehat Kak. Oh, sehat, emang dari mukanya terlihat aura-aura positif gitu, energi positif ya. Nah Bang Willy, kayaknya kemarin Kak Epin denger deh, Bang Willy sakit, bener gak sih Bang? Iya bener Kak. Sakit apa Bang? Itu loh yang lagi rame ini loh. Oh yang lagi rame, yang lagi banyak kena, yang ada di isolasi mandiri gitu, ada yang di rumah sakit ya Bang? Oh COVID. Aku boleh nanya enggak? Kemarin itu ada gejalanya enggak sih Bang? Kemarin puji Tuhan aku nggak ada gejalanya, tapi cuman memang harus isolasi mandiri karena hasilnya tetap positif. Berarti pasien tanpa gejala ya Bang ya. Tapi sekarang udah sehat kan? Sudah Kak, sudah. Udah semangat kan? Semangat dong. Nah, semangat. Kita harus ikutin Bang Willy tuh, semangat banget. Nah, kita tanya lagi nih kakak yang cantik yang ada di samping saya nih. Kak Ruth. Ya, Gimana Kak. kabarnya? Puji Tuhan, sehat Kak. Sehat? Semangat melayani? Pasti semangat dong Kak. Nah, karena Bang Willy sama Kak Ruth semangat melayani, Kak Epin juga lebih semangat lagi melayani. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, Kak Epin mau nanya, udah pada mandi belum? Udah? Udah wangi? Udah pada pakai pakaian yang bersih, yang wangi? Kak Epin wangi. Bang Willy wangi nggak bajunya? Wangi dong. Wangi. Kak Ruth udah mandi? Udah Kak. Udah mandi, udah pakai baju yang wangi. Udah sarapan belum? Biar kita nanti nyanyinya semangat, berdoanya semangat, terus siap mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya kita siapin persembahan kita. Jadi nanti kita akan ada persembahan buat diberikan ke gereja. Selain itu kita harus siap untuk memuji Tuhan dengan cara apa? Semangat. Oke, sekarang kita sudah siap, kita siapkan hati kita mau bernyanyi. Ayo Bang, ayo Kak. Kita bernyanyi, hari ini kurasa bahagia. Kurasa bahagia berkumpul bersama
Nah, adik-adik, masih semangat nggak kita bernyanyinya? Masih semangat? Iya, masih semangat. Nah, Kak Epi juga masih semangat bernyanyi. Nah, adik-adik, kita mau siap-siap untuk berdoa. Nah, adik-adik boleh bangkit berdiri. Sambil berdiri kita menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita akan membaca hukum Taurat Tuhan yang diambil dari titah yang ke-10. Adik-adik ikuti ya apa yang Inang ucapkan. Titah ke-10. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya. Jangan engkau mendambakan akan istrinya Atau pembantunya laki-laki atau pembantunya laki-laki maupun perempuan. maupun perempuan, Ternaknya ternaknya atau atau segala sesuatu milik mereka. segala sesuatu milik mereka. Maksudnya apa dari hukum Taurat Allah yang ke-10 ini? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istrinya maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau pengakuan dosa. Sebelum kita pengakuan dosa, kita mau bernyanyi O Ale Yesus Tuhan Ki. O Ale Yesus Tuhan Ki, O Tuhan ni dak danaki
biur rohanami be. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa bersama-sama memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, ayat bulanan kita di bulan Agustus ini diambil dari Keluaran 3 ayat 8 sebagai epistel kita untuk minggu ini. Kita akan sama-sama mengucapkannya ya. Adik-adik ikuti apa yang ingin ucapkan. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Kita berdoa, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau pengakuan iman rasuli. Nah, adik-adik, mama, papa saya ajak boleh bangkit berdiri. Nah, kalau udah bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Advent Leonard Nababan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik siapkan dulu hati, pikiran, dan buka telinganya lebar-lebar untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus.
dipapunguti nobus nai akajolma pinai yasni mudar nai sang marhilong nasida songon bintang sude sang marlinang sak do ulos natahe. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Oleh karena itu, Bapak Pendeta mengajak kita semua untuk melipat tangan. Mari adik-adikku sekalian, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anakku sekolah minggu, adik-adik semuanya, apa kabar? Ya, mudah-mudahan dan Bapak Pendeta berdoa supaya kalian semuanya sehat, tetap semangat, tetap senyum. Ayo senyum dulu adik-adikku sekalian. Amin. Terpujilah Tuhan. Kami sudah merindukan kalian semuanya, adik-adikku sekalian. Mudah-mudahan pada waktu-waktu yang akan datang kita sudah bisa bertemu ya kembali ya di gereja kita untuk memuji Tuhan. Adik-adikku, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dari naskotbah kita dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat 5. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya. Nah sekarang mari adik-adikku kita dengarkan ya. Dikatakan begini, Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian adik-adikku, anak-anakku sekalian, firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, yuk, mau nggak nih untuk menonton satu video? Mau ya? Oke adik-adikku sekalian, ini mari kita lihat dulu videonya ya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi.
seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan. Ya, bagaimana adik-adik? Sudah lihat kan? Sudah tonton videonya? Wah, luar biasa. Ada seorang prajurit, seorang panglima raja. Orangnya cakep, orangnya ganteng banget. Namanya Naaman. Tahu nggak adik-adik apa artinya nama Naaman? Jadi ada artinya adik-adikku. Naaman itu artinya yang disenangi, yang disukai. Dan dia seorang panglima yang dipercayai oleh raja tuanya. Luar biasa. Tetapi adik-adik, Naaman ini tahu nggak? Naaman ini penyakit kusta. Sakit bener. Dia sudah lama mengalami sakit kusta. Mengalami sakit kusta ini, wah, kulitnya semua seperti terbakar. Sangat menyakitkan. Tetapi tahu nggak adik-adik? Ada seorang anak kecil, gadis kecil. Dia, anak kecil ini menjumpai istri Naaman. Dikatakan begini, "Bilanglah sama Naaman supaya dia pergi ke Israel. Di sana ada seorang nabi. Nanti kalau dia bertemu di sana pasti dia akan disembuhkan." Tahu enggak siapa maksudnya nabi itu? Nabi yang dimaksud itu adik-adik namanya Elisa. Sehingga dengan cepat istri Naaman menyampaikan ke suaminya, Naaman, "Hei, kata gadis kecil itu, supaya engkau pergi ke seorang nabi di Israel. Pasti kamu sembuh nanti." Dengan cepat dia lari dan dia berkata, "Oke, saya akan pergi supaya saya sembuh."
Sudah tahu kan adik-adik, kalau sakit pasti yang diinginkan supaya bagaimana dia sembuh. Dia pergi bukan kemana-mana, bukan ke dukun, tetapi dia pergi menjumpai seorang Nabi Allah. Nabi Allah itu Elisa. Sehingga ketika dia sampai di sana, wah, Elisa mengatakan, Naaman, saya senang kamu datang. Sekarang pergi dong, mandilah di sungai Yordan. Nanti di sana 7 kali, pasti kamu akan sembuh. Dia pergi langsung. Setelah dia masuk ke sungai Yordan 7 kali, wah, apa adik-adik? Dia sembuh. Tuhan menyembuhkan Naaman. Naaman orang yang baik. Naaman orang yang setia. Naaman orang yang bijaksana. Naaman itu orang yang disenangin karena dia berperilaku baik, karena dia memiliki sikap santun yang baik. Tuhan menyukai hidup Naaman, sehingga Tuhan kita menyembuhkan dia. Wah, luar biasa adik-adikku sekalian. Tentu adik-adik kan ingin seperti Naaman. Ayo, siapa yang mau seperti Naaman? 7 tangan. Wah, bagus, kita semua mau seperti Naaman. Nah, kalau seperti Naaman adik-adik, wah, pertama dia adalah orang yang menyenangkan, sikapnya menyenangkan, perkataannya menyenangkan, sehingga disukai oleh orang tua, disukai oleh teman-teman, disukai oleh gereja, disukai oleh kakak, abang, guru sekolah minggu. Itulah Naaman. Dia tidak mau berbohong. Dia orang yang dapat dipercaya. Wah, ini kan dapat dipercaya. Tentu aku juga seperti itu mau. Bagaimana aku supaya dapat dipercaya? Karena orang yang dapat dipercaya pasti Tuhan akan memberkati hidupnya. Nah, itu Naaman. Oke, kalau kita mau seperti Naaman, mari adik-adikku sekalian kita mau seperti itu bersikap ya adik-adik ya, supaya kita disenangi. Tapi ada anak kecil yang kedua, gadis kecil. Wah, mungkin gadis kecil itu seperti adik-adik semuanya, anak-anakku sekalian sekolah minggu. Apa yang dilakukan anak kecil itu? Dia sangat memberi perhatian, memiliki belas kasihan. Jadi kalau ada dilihat orang yang menderita, dia kasihan banget deh. Dia mau membantu deh. Dia berusaha supaya orang yang sakit itu memperoleh kesembuhan. Makanya gadis kecil itu tadi datang ke istri Naaman. Ayo pergi, suruhlah dia pergi ke Elisa. Wah, adik-adikku sekalian, pasti kita mau seperti itu. Anak kecil yang ada perhatian. Anak kecil, gadis kecil yang hidupnya sangat disukai oleh semua orang. Nah, inilah adik-adikku sekalian. Jadi kalau kita mau seperti anak gadis kecil ini, anak kecil ini, perempuan tadi, wah, mari kita mau apa? Memperhatikan teman-teman kita. Jadi tidak hanya melihat diri sendiri, tapi kita harus mau peduli terhadap teman-teman kita, peduli terhadap orang tua kita, dan mau membantu teman-teman kita, membantu orang tua kita. Adik-adikku sekalian, siapa mau membantu? Wah, kita kan semua mau membantu. Supaya apa? Supaya teman-teman kita senang, bersukacita. Nah, Naaman kan penuh sukacita. Karena apa? Karena dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Adik-adikku sekalian, mungkin ya, selama COVID-19 kan banyak dari antara kita, orang tua kita, kakak abang kita yang isolasi mandiri ya, yang dirawat di rumah sakit. Nah, adik-adikku, ternyata adik-adikku sekalian menjadi sumber apa? Sumber kesembuhan. Apabila adik-adik bagaimana? Apabila adik-adik mau membantu, memperhatikan abang-abang, kakak kita dan ibu, papa kita, kita kan menjadi sehat. Orang tua kita kan sehat.
Nah, itu adik-adikku sekalian. Nah, saudara-saudaraku, adik-adikku semuanya, anak-anakku sekalian, begitu ceritanya. Cerita bagaimana Naaman dan hidupnya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, apa ucapan syukur dari Naaman setelah dia sembuh? Dia memberikan persembahannya. Wow, memberikan ucapan terima kasih Tuhan. Aku sudah disembuhkan. Aku sudah sembuh sekarang. Terima kasih Tuhan. Begitu. Nah, adik-adikku sekalian begitu. Jadi kita juga, anak-anakku sekalian, kalau kita sudah menerima kasih karunia Allah, apa? Kita akan mengucap syukur, terima kasih Tuhan, mau berdoa, aku bersyukur Tuhan, Tuhan memelihara hidupku, Engkau memberikan aku kesembuhan, Engkau memberikan kakakku, abangku kesembuhan, Engkau memberikan mama papaku kesembuhan dari COVID, dari semua penyakitnya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Ah, begitu adik-adikku. Jadi adik-adik, mari kita mengucap syukur ya adik-adikku sekalian. Itulah cerita dari naskotbah kita adik-adikku sekalian. Mari adik-adikku tetaplah menjaga protokol kesehatan ya adik ya. Semoga kita nanti dapat bergereja di gereja kita. Kalian sehat-sehat semuanya. Kalian anak-anak yang menyenangkan semuanya. Ya, Tuhan memberkatimu adik-adikku sekalian. Amin. Kita berdoa yuk. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami mau menjadi orang yang menyenangkan, yang dapat dipercaya, yang tutur kata kami baik terhadap sesama kami. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang mau membantu, memperhatikan teman-teman kami, memperhatikan mama, papa kami, opung kami, semuanya. Tuhan, kuatkan kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu menyenangkan di hadapan orang tua kami, terlebih menyenangkan Engkau Tuhan. Tuhan telah menyembuhkan kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap menjadi anak-anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan. Dan kami mau selalu berdoa mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allahku, dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahannya adik-adikku. Nah, untuk itu mari persiapkan persembahannya. Bagus. Kita akan menyampaikan persembahan kita. Kita bernyanyi di sound adong hubungan Tuhan. Ayo. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta kita. Nah, sekarang Kak Epin mau kasih tahu nih ayat hafalan untuk minggu ini. Untuk kelas kecil, hafalannya yaitu Tuhan Yesus sembuhkanku. Ayo sama-sama sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sembuhkanku. Nah, kalau untuk kelas tengah, ayat hafalannya yaitu pada Yeremia 17
ayat 14a. Boleh dibuka, dibantu mama sama papa. Nah, isinya kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Nah, selanjutnya ayat hafalan untuk kelas besar yaitu pada Yeremia 17 ayat 14. Kalau sudah dibuka, kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Udah, itu aja ayat hafalannya. Adik-adik, kita akan tutup ibadah online kita pada hari ini. Nah, adik-adik, kita mau angkat pujian Aku Bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat sakitku. Yesus angkat sakitku dan buang yang jauh. Fiu, buang yang jauh. Fiu, buang yang jauh. Yesus angkat sakitku dan buang yang jauh. Fiu, buang yang jauh. Fiu, buang yang jauh. Ibadah kita akan kita tutup adik-adikku sekalian. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima surga ku
adik-adikku sekolah minggu, ibadah kita sudah selesai. Bapak Pendeta sangat senang. Oleh karena itu, adik-adikku sekalian, Bapak Pendeta, Sintua, abang, kakak, guru sekolah minggu, mengucapkan selamat hari Minggu adik-adik. Tetap sehat. Tetap semangat. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dah.